aja nanti buka. Cepat Ki, sini Ki. Nyantai Meli. Lagi nyantai. Siapa Meli? Meli. Meli. Nela. Nela. Bisa panggil Ibu Nela. Nela, Ibu Nela. Nela, sini deh. Sini nak. Sini nak. Gila tadi Ibu Meli. Sudah ya? Belum bisa dikirim. Udah siap? Ya. Tes. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya. Kurang semangat. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya. Semangat. Semangat pagi atau semangat siang ini? Selamat siang. Semangat pagi. Nanti kalau saya bilang selamat siang, semangat pagi, pagi. Ya? Yes. Yes. Oke ya. Semangat pagi. Yes. Oke, kurang semangat sekali lagi. Sambil makan pun boleh, ya. Semangat pagi. Yes. Oke, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, siang ini masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di ruangan Majelis Guru SD Negeri 57 Pekanbaru dalam rangka berbagi budaya positif. Khususnya saya sebagai CGP Angkatan 9 akan sedikit berbagi. Namun sebelumnya saya minta maaf dulu. Kiranya nanti di dalam penjelasan saya ada silap kata atau sedikit kayak seperti menggurui, tidak ada maksud untuk ke sana. Saya tujuannya berbagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita aplikasikan bersama sebagai warga sekolah SD Negeri 57 Pekanbaru. Bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Feliana, guru SD Negeri 57 Pekanbaru, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Di sini pendidikan guru penggerak kami diampu oleh Bapak Syarifuddin sebagai fasilitator, Ibu Nurlaili SPD MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Nah, seperti tadi sudah didahului oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurlaili, Asma Laili, maaf Ibu, karena siang ini Bu, ya. Budaya positif itu sudah disampaikan, namun saya mengulang sekilas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, apalagi sekarang sekolah kita sudah marak, sudah galak-galaknya, sudah aktif-aktifnya tentang CGP, dan mudah-mudahan penerus selanjutnya ada untuk tahun depan. Amin. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif dikaitkan kepada filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Nah, filosofi KHD, penerapan budaya positif di sekolah ini akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, di mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Pendidikan yang berpihak kepada murid,
yang bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kalau dulu mungkin sebelum ini saya berpandangan sebelum masuk CGP, sebelum belajar filosofi KHD, sebelum sampai kepada pembelajaran budaya positif, saya masih berkonsep saya mengajar itu anak harus berfokus kepada saya. Semua anak harus ke saya. Artinya gini, apa yang saya sampaikan, anak harus mendengarkan. Suka tidak suka, sedang sakit atau tidak, moodnya ada atau tidak, anak harus mendengarkan saya. Tapi setelah saya mulai memahami pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD, kita sebagai guru harus hendaknya berpusat kepada murid. Di mana itu kita tidak boleh memaksakan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam pembelajaran. Ikuti ritme mereka, tapi tetap kita sebagai tonggak fokusnya. Artinya gini, mereka misalnya hari itu kurang bersemangat, kita harus mencari ide apa yang membuat mereka bersemangat, baru kembalikan ke pembelajaran yang akan kita berikan. Banyak hal yang bisa mendukung, misalnya dengan ice breaking, atau dengan memulai dengan menyanyi, atau bermain game terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Intinya anak kan pada prinsipnya bermain, suka bernyanyi, suka menggambar. Nah, kita ikuti, sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita kembangkan. Kalau dibilang berat, lumayan berat, cuman secara berangsur-angsur kita mulai menerapkannya. Nanti kita saling berbagi ya Bapak dan Ibu. Dan ini bukan hanya untuk guru saja, semua warga sekolah saling mendukung supaya pembelajaran yang berpusat kepada murid ini dapat diterapkan. Jadi intinya menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid, itu fokusnya. Selanjutnya, budaya positif kaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak, di mana budaya positif terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Apa itu? Yang pertama tadi sudah saya singgung, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, maksudnya kerjasama, inovatif, ada ide-ide baru yang kita tuangkan dalam perkembangan pembelajaran atau praktik baik di kelas atau di luar kelas. Selanjutnya, budaya positif terwujudnya dengan berkolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Selanjutnya, budaya positif yang berhubungan dengan visi guru penggerak, di mana perubahan yang kita inginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Apa itu? Terwujudnya siswa yang cerdas, siswa yang cerdas. Terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya kemarin sudah berbagi sedikit tentang prakarsa perubahan yang akan saya terapkan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak saya kupas tuntas di sini. Nah, ini konsep inti budaya positif. Ada 8. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini sekilas. Jika kita menerapkan disiplin positif, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif sudah mulai berkembang, maka budaya positif akan tercipta. Itu ringkasnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata berdiferensiasi kayaknya nggak asing ya Bapak dan Ibu. Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu saya? Apa itu berdiferensiasi? Ya, Bu. Kolaborasi. Kolaborasi apa gitu? Berkelompok, berapa namanya? Bergabung gitu ya. Yang lain kerjasama. Ya, kurang lebih ke sana. Berdiferensiasi di kelas itu anak ada yang berkemampuan tinggi, sedang, iya, dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Jadi kita tidak ngasih materi seperti ini materi. Mau kamu sanggup, mau tidak, kamu harus. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi anak harus kita beri berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kalau kebetulan di kelas kita ada tiga kemampuan tadi, jadi kita harus membagi-baginya. Mungkin ada sedikit permasalahan, yaitu mungkin tidak semua pelajaran atau tidak setiap pertemuan kita bisa melakukan ini. Cuman alangkah baiknya kita berangsur-angsur mulai menerapkannya, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah menerapkannya. Cuman kadang itu tidak terkonsep, tapi sudah pernah. Apalagi di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 itu masa perkembangan yang lumayan aktif-aktifnya. Anak di situ yang aktif sekali kelihatan, yang sedang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nanti anak itu dikelompokkan. Nah, itu. Ya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya rasa sudah, ya sudah. Dan mungkin tiap hari malah, apalagi kelas 1 ada yang bisa membaca, belum bisa, sama yang tidak bisa sama sekali. Ini luar biasa bagi guru yang sudah melakukan berdiferensiasi. Saya juga harus banyak belajar. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu sekarang mau itu berpasangan atau tidak? Sendiri aja. Sekarang kita berimajinasi berkepal tangan. Anggap di dalam kekepalan tangan itu ada benda yang paling berharga dari apapun. Paling berharga dari apapun. Ya. Dan kemudian saya meminta Bapak Ibu, tolong dong, bisa nggak salah satu tangan yang Ibu kepala itu Ibu buka, tapi yang di dalam kepalan Bapak itu adalah sesuatu yang berharga. Mau nggak kira-kira Ibu berbagi kepada saya? Saya teman dekat Ibu loh. Ayo, siapa yang mau kira-kira mau nggak? Nih, contoh pengenda. Ya, Ibu punya anggap di dalam kepalan tangan Ibu tuh ada sesuatu yang berharga. Mau nggak berbagi dengan saya? Kenapa? Barangnya cuma satu. Iya, barang cuma satu. Yang dibagi pun istilahnya gimana ya? Ini adalah barang yang sangat berharga bagi kita yang harus kita jaga. Sip. Walaupun dipaksa. Walaupun dipaksa tetap kita jaga. Prinsip ya. Sip ya. Pak Mai, sekiranya posisinya seperti itu, Sama lah. Mau berbagi, mau berbagi. karena apa yang saya pegang ini, yang saya punya ini berguna untuk orang lain. Ya, banyak asumsi. Ibu Nabila, kira-kira masuk mana? Berbagi. Ibu Mela? Dibagi. Nah, dari konsep dasar itu kita nggak bisa mengatakan itu salah yang berbagi, oh itu salah yang tidak berbagi. Nah, sekarang kita ada kasus A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda genggaman benda itu. Kemudian buat sebuah kepala. Nah, teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tadi. Ada dua asumsi, mau berbagi dan tidak mau. Mau itu dipujuk, diancam, dihardik, dirayu, disuap, atau apapun. Ada dua yang terjadi, mau dibukakan berarti mau berbagi, tidak mau dibukakan berarti tidak mau. Karena itu prinsip dia, kita nggak bisa memaksakan. Lanjut.
Jadi intinya gini, kita sebagai guru, biasanya kan guru itu mengontrol murid. Si A tadi yang menyuruh itu posisinya mengontrol murid. Harus. Selama ini bahwa ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa membuat karakter, menguatkan karakter. Selanjutnya lagi kita beranggapan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, dari keempat ini mana ya yang bisa kita sesuaikan, yang bisa kita ambil? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti yang diutarakan oleh Ibu Hilda tadi. Kalau murid tersebut yakin dan tidak memilih untuk melakukannya, kita nggak bisa memaksa. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, ini murid itu tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita nggak bisa memaksa. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Berarti kita tidak boleh memaksa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tadi. Bukan. Kalau nak awas ya. Tetap juga kekeh. Nggak boleh. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah, rupanya tidak bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa terlihat buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif dan kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak boleh menyalahkannya, apalagi di depan orang ramai, di depan khalayak banyak, atau di depan teman-temannya. Kalaupun kita ingin memberikan nasihat, penguatan, ambil waktu yang memang khusus untuk kita berdua dengan murid atau yang mempunyai sedikit problem. Berbicara dari hati ke hati. Gak usah ke anak murid kita yang orang dewasa aja diceramahi di depan umum mungkin akan berpikir masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak akan disimpan. Berbicara baik-baik aja belum tentu diterima, apalagi kalau kita mempermalukan dia di depan umum, ya. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, dan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan untuk berusaha. Nah, ini juga kurang ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama seperti poin kedua tadi. Kata paksaan tidak, kurang ya, kurang memiliki pengaruh yang baik untuk membuat anak itu membudayakan budaya positif. Nah, ini kalau di sini ada mengubah paradigma stimulus dengan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini kita sering mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira boleh nggak? Isi kepala saya ini loh, A. Saya pengen mau seluruh guru itu ini A. Dengan memaksa, menunjuk. Kira-kira mau nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Nah, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita ikuti. Apa yang bisa kita ambil? Positifnya ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setiap orang melakukan kesalahan itu salah 100%. Setuju? Tidak. Nah, semua perilaku pasti ada tujuannya. Kita harus memahaminya dulu.
Ya, kita tidak bisa langsung menyalahkan. Pasti ada alasan. Alasan itulah yang harus kita gali supaya keinginan, kemauan perubahan itu muncul dari dalam diri seseorang anak. Orang lain bisa mengontrol saya. Bapak mau dikontrol orang lain? Tidak ya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau dikontrol oleh orang lain. Pasti apapun yang dilakukan menurut kehendak dari hati nurani. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu yang sebenarnya. Yang kedua, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita ini suka nih, mau di rumah, pada sekolah, mau dimanapun. Saya juga melakukan itu. Kalau rasanya gagal bujuk seseorang, pasti saya ancam tuh. Nanti nggak saya kasih ini, nanti ibu nggak kasih nilai ini, atau nanti kamu nggak boleh keluar main. Nah itu pemaksaan nggak boleh, tapi seharusnya kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti diperdalam lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asma Leli tadi. Kita tidak boleh memaksa, kita harus berkolaborasi, meminta anak itu menentukan pilihannya dari hasil perbuatannya. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah nggak boleh, rupanya kurang tepat, bukan nggak boleh. Nggak ada sistem menang dan kalah. Yang ada model berpikir menang. Ya, menang itu nggak ada batasannya. Selama yang dilakukannya adalah hal positif walaupun kecil, itu adalah kemenangan. Disiplin positif ini singkat saja, di mana disiplin itu perubahan yang mendapatkan kepatuhan dan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah itu dia. Kalau orang itu bertanggung jawab, berarti dia sudah menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kalau dia melakukan itu atas dasar paksaan mengikuti peraturan, berarti dia bukan sedang menghormati dirinya atau orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Next, Bu. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri. Bagaimana sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina dan mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Nah, pendekatan ini perlu mendapatkan dukungan dari kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah, seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Next, Bu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita kembangkan secara bertahap. Apa itu nilai kebajikan? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama itu karena kita di sini beragam agama, suku, budaya, bahasa, jadi kita harus mensepakati itu. Jadi kita harus istilahnya merembukkan. Kalau kita ingin melakukan suatu, mengambil keputusan, kita tanya ide-ide dari setiap kalau di sekolah berarti guru, tanya masing-masing guru itu apa sih maunya, keinginannya supaya sekolah kita ini menurut impian kita masing-masing. Nanti setelah dapat, kita atur strategi, ambil satu kata pamungkas yang universal yang bisa kita sepakati bersama. Kita yakini nanti kita kembangkan untuk kedepannya. Contoh profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Next, Bu. Motivasi perilaku manusia ada beberapa faktor di sini. Motivasi eksternal dulu. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang atau anak lah kita contohkan siswa kita di sekolah. Kalau kita pengen mereka berubah nih sesuai dengan konsep kita, biasanya kita akan memberikan mereka hukuman. Contoh, mereka tidak datang tepat waktu, atau mereka masuk kelas jam pulang main kan jedanya bermacam-macam. Pulang main pertama, pulang main kedua itu berbeda-beda. Kadang anak suka-suka hatinya masuk. Jadi ketika mereka tidak sesuai dengan yang kita sepakati, kita kasih hukuman. Nah, itu tidak boleh. Untuk mendapatkan imbalan, misalnya kalau kamu bisa juara 1 atau kamu bisa menjawab jawaban soal ini, kamu akan mendapat hadiah. Hadiahnya macam-macam. Rupanya memberikan hadiah itu tidak baik. Ada motivasi yang positif dengan memberikan pujian yang positif. Selanjutnya, untuk menjadi seseorang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai yang mereka yakini yang akan kita munculkan. Itulah motivasi internal. Apa itu? Untuk menjadi seorang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka yakini, tidak menghukum dan memberi penghargaan berlebihan. Jadi tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberi penghargaan berlebihan. Untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Ujian saja, wah bagus, hebat anak itu, lanjutkan ya, semangat. Nah, motivasi internal itu berkaitan dengan kata merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat dengan cakap buat memerintah dirinya sendiri. Bukan kita yang memerintah, tapi dirinya sendiri. Itu dikatakan merdeka. Lanjut, Ibu. Nah, coba ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Ini udah pernah kita lalui. Pada umumnya udah tahu jawabannya. Mengapa kita harus melakukan itu? Patuh peraturan 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tujuannya apa kita lakukan itu kemarin? Supaya terhindar dari COVID. Berarti kesehatan, menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Takut kena tilang. Berarti menjaga keselamatan kita di jalan ya? Jaga keselamatan. Selamatkan dulu. Tilang dulu. Iya, tilang dulu. Bagus. Ya, betul sekali. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Satu lagi, malu ya, budaya malu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Ya Bu, next Bu. Nah, ini tutup apa fokus saya? Keyakinan kelas atau sekolah. Kebetulan yang baru dan sedang saya kembangkan di kelas saya dulu, keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas, murid, dan wali kelas atau guru. Karena dibuat dengan kesepakatan bersama, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Mengapa? Karena dengan adanya keyakinan kelas, penting untuk terbentuknya suatu budaya positif. Karena keyakinan kelas merupakan hasil diskusi kesepakatan keseluruhan murid yang nantinya akan mereka kerjakan terus-menerus sehingga menjadi budaya positif atau kebiasaan. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Dengan membuktikannya di kelas, bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat dan bersama dapat dijadikan sebagai kebiasaan yang baik, potensi yang bagus. Keyakinan kelas di sini yang berperan untuk melaksanakan, merancang terlebih dahulu adalah guru. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah yang berupa pernyataan universal sehingga mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berarti nanti keyakinan kelas itu kata-katanya poin-poinnya aja. Ini dia. Sering berkata-kata dengan diri sendiri nih.
kenapa ya peraturan? Kenapa tidak peraturan aja? Kan udah terbiasa dengan peraturan. Dari dulu saya hanya kenal peraturan. Saya masuk sekolah SD, SMP, SMA, TK pun saya sudah kenal namanya peraturan. Udah jadi. Udah ada. Kita tinggal menjalankan aja peraturan itu. Mengapa harus keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Hal baru lagi. Next, Bu. Ya. Kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan selama ini apa sih konsep peraturan yang ada di benak Bapak Ibu? Karena adanya peraturan supaya anak kita tidak seenaknya atau tidak sewenang-wenang datang dan pulang. Itu masuknya tidak tepat waktu. Dengan adanya peraturan, tentu anak-anak akan datang tepat waktu. Setelah mereka tidak mengikuti peraturan, ada nggak akibatnya dengan mereka? Ya, mendapat hukuman. Hukuman ya Bapak? Tapi itu peraturan. Peraturan jika dilanggar, yang bersangkutan akan mendapat sanksi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya keyakinan, kesepakatan. Sepakat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan? Oh boleh. Kalau keyakinan ini beda dengan peraturan. Keyakinan itu yang diyakini oleh siswa-siswa tersebut. Nah, kalau dia membuat, saya yakin akan membuat seperti ini, saya yakin tidak akan datang terlambat, saya yakin akan datang tepat waktu. Nah, itu dia tidak akan pernah melanggar apa yang sudah diyakininya, karena dia sudah membuat keyakinan tersebut. Berarti dari dalam dirinya sendiri. Kalau peraturan itu kan dilanggar kan. Nah, peraturan misalnya taruhlah peraturan kita tidak pakai helm, nah kan kita kena hukum, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, saya yakin kita pakai helm supaya untuk keselamatan, pasti kita tidak akan pernah menanggalkan helm ini. Gitu juga dengan keyakinan kelas. Itu pendapat saya, Bu Pendi. Benar sekali ya. Kalau peraturan jika dilanggar ada konsekuensinya. Suka tidak suka harus dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan itu lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari diri sendiri. Kalau misalnya tidak melakukan, lebih ke diri sendiri. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan dalam diri yang bersangkutan. Yang selanjutnya keyakinan dan peraturan. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Ada contoh nih ya Bu, Bapak. Mengapa kita tidak memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Berarti nilai apa yang dimunculkan di situ? Kenapa kita harus memakai helm? Kalau tidak kan tidak masalah, sampai juga di rumah. Iya, untuk menjaga keselamatan, berarti nilai keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Kalau kita tidak melakukan itu, toh sehat-sehat saja kok sampai sekarang. Menjaga atau menghindari debu. Menjaga diri dari penyakit, berarti kesehatan. Mengapa kita tidak punya peraturan membuang sampah pada tempatnya? Tidak adanya kesadaran. Iya, ya, kesadaran untuk kebersihan dan kesehatan. Mengapa kita tidak punya peraturan masuk kelas tepat waktu? Mengapa kita tidak punya peraturan masuk kelas tepat waktu? Berarti tidak menghargai. Mengapa kita tidak punya peraturan mengerjakan tugas sekolah tepat waktu? Iya, tidak menghargai, tidak kompeten. Mengapa kita tidak punya peraturan melakukan salam, sapa, senyum? Masih ada ini dua lagi, salam, sapa, senyum. Apa satu lagi? Sopan. Nah, itu. Kenapa kita tidak melakukan itu dan kenapa kita harus melakukan itu? Nilai apa yang mau kita tunjukkan? Menyayangi dan menghormati. Nah, ini salah satu beberapa nilai kebajikan universal yang saya maksud tadi. Tidak perlu kalau di peraturan kan jangan datang terlambat atau apa misalnya berpakaian seragam.
hari Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, panjang lebar. Kadang poinnya bukan 1, 2, 3, mungkin sampai 15. Untuk mengingatnya aja mungkin susah. Jadi kita buat kata-kata yang universal. Keselamatan seperti tadi tujuannya apa? Kesehatan, kebersihan, menghargai, kompeten atau bisa, menyayangi, menghormati. Tapi sebelumnya sudah kita uraikan keselamatan itu apa aja yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan yang ada dalam diri terhadap nilai-nilai kebajikan ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri yang mendorong kita untuk mentaati peraturan atau disiplin positif yang menghasilkan nanti siswa-siswi atau manusia yang berakhlak mulia. Kalau sudah berakhlak mulia berarti sudah berbudaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas nggak langsung keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kata-katanya dari kita semua. Kan kebiasaan kalau buat peraturan gitu, hanya nanya, apa nak? Ya nanti gini ya, jaga kebersihan kelas, buang apa lagi? Buang sampah pada tempatnya, tidak boleh berkelahi. Enggak, kita tanya, setuju nggak mereka dengan peraturan itu? Peraturannya hanya dari kita aja. Nah, sekarang caranya yang ini yang pertama, keyakinan kelas itu kan sifatnya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu harus kita diskusikan. Minta dulu gagasan dan ide dari anak murid kita. Atau kalau di lingkungan majelis guru ini kita minta gagasan dan ide dari rekan guru kita. Ya, semuanya, bukan hanya guru, tapi stakeholder yang ada di dalam. Apa yang kira-kira yang bisa mereka yakini, yang bisa menjadi impian mereka dan mereka bisa melaksanakannya. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang tadi sudah saya jelaskan. Pernyataan keyakinan kelas tadi senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Budaya positif tentu dimulai dari hal-hal yang positif. Kita nggak boleh menggali yang negatif. Yang negatif itu kalau diingat-ingat pasti perasaannya kurang. Kalau kita mengingat flashback hal-hal negatif pasti yang ada berbekas di hati, pasti hal-hal yang kurang enak ya Bu. Tapi kalau yang kita ingat yang baik-baiknya, orang itu pasti damai aja, nggak ada perasaan gimana, nggak suka, pasti perasaannya suka aja. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini maksud tadi pernyataan universal, jadi mudah dipahami, tidak terlalu banyak, panjang. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan di luar ekspektasi, maksudnya di sekolah ini apa yang kita butuhkan? Berhubungan dengan lingkungan, kebersihan, budaya 5S dan sebagainya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu tadi kita saling bertukar ide. Bertukar ide gini. Kadang ada kita bertukar ide kita nggak diterima gitu loh. Alasannya ini bertukar ide itu gini, kita terima dulu semuanya. Iya, semua pendapat, mau banyak mau sedikit terima aja dulu. Benar salah urusan belakangan. Baru nanti disaring kira-kira yang bisa, yang belum bisa, dan yang akan kita bisa lakukan. Jadi kan ada kategorinya. Yang bisa, ayo cepat langsung. Nah, itu. Yang belum nanti apa kira-kira solusinya supaya bisa kita kerjakan. Yang belum tadi, nah kita pending. Tapi kita cari solusinya ke depannya. Yang kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau sekolah dari waktu ke waktu. Ada perubahan. Pasti setiap waktu kita beda, kelasnya beda, itu beda juga ide ini. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, penghormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ini nilai-nilai kewajiban yang akan kita kembangkan. Ini nilai-nilai yang akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jadi nggak perlu panjang-panjang lebar. Next, Bu. Nah, ini
Di sini ada bukan soal, tapi sama-sama kita menggali nilai keyakinan kelas. Kalau peraturan, siapa yang bisa bantu saya memberikan contoh peraturan? Satu saja. Tidak boleh datang terlambat. Tuh, tidak boleh datang terlambat. Coba bisa diketik, Bu? Oh, nggak bisa. Oke, anggap saja tidak. Tidak boleh datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya, kalau kita ambil kata-kata yang nilai kebajikannya apa itu? Ya nggak usah, Bu. Mundur, Bu, kelas. Oke, ya. Tadi kan datang, jangan apa tadi, Bu? Jangan datang terlambat. Jangan, kalau peraturan kan ada kata-kata negatif. Jangan datang terlambat. Kira-kira nilai kebajikannya yang ada di sini apa, Bu? Bapak? Tidak ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi? Jadi tanggung jawab yang paling dominan Tidak peduli itu Bu. Nah, Penghormatan. keadilan, kehormatan, tidak adanya peduli deh. tanggung jawab satu. Mana dia nih? Ini dia. Ya, tanggung jawab berarti. Oke, lanjut, Bu. Yang kedua, apa lagi yang bisa memberikan contoh? Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, itu peraturannya. Kira-kira nilai kebajikannya apa yang bisa kita munculkan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mana dia kesehatan? Halo, kesehatan. Oh ya, ini dia kesehatan. Iya, berarti nanti jadi kata-katanya itu tidak jangan, tapi kata-kata yang positif yang kita munculkan. Oke, next, Bu. Next. Nah, ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini banyak nih anak murid kita nih. Berarti dia nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri. Bertanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, mau fisik ataupun mental, berarti nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, ini budaya positif juga nih, tapi sering-sering dilanggar karena faktor X tadi. Berarti dia menghormati orang lain, sabarannya tidak ada. Jadi kesabaran yang harus kita tunjukkan. Gunakan masker, apalagi kurang lebih 1 bulan ini kita berinteraksi dengan namanya asap, berarti nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor, berarti nilai kebajikan yang mau kita tunjukkan adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini kegiatan pendalaman materi keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Oke, next, Bu. Nah, ini sebelum kita melakukan keyakinan kelas, kita harus membuat, misalnya kita ambil nilainya bersikap positif, tampak seperti sikap-sikap positif yang nampak. Contohnya hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau tidak tampak seperti, berarti terlambat masuk kelas, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini juga percaya dan menghormati orang lain dan cara muridnya. Jadi kalau kita mau minjam barang, minta izin dulu. Minta izin terlebih dahulu ketika meminjam barang temannya. Itu tampak, kelihatan. Tapi kalau tidak tampak, tidak minta izin, langsung ambil barangnya aja. Ya? Ya, mencuri. Oke, next, Bu. Nah, ini dia. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru tiap hari, tidak acuh terhadap teman dan guru. Jadi kita sebenarnya
sepele, tapi kalau jujur saya pagi Bu senang saya disapa seperti itu. Walaupun itu kayaknya nggak berharga, tapi ada motivasi itu. Tapi sebenarnya nggak ada yang kayak gini. Iya, maunya gini. Kata pagi Bu. Pagi Bu. Salam sama Bu. Salam Nggak sehat ada. Bu. Ya kan Bu? Jadi kita harus mungkin kurang memudaya, makanya Bu Ati, paling jangan Bu. Menyapa besok mulai gitu ya Bu ya. Walaupun kata-kata itu kayaknya sepele, tapi jujur kalau untuk saya pribadi itu sesuatu yang besar bagi saya, karena saya dianggap. Kadang kata anak, kami nggak dianggap Bu, kamu mau dianggap? Iya. Nah, anggap dulu dirimu sendiri, anggap orang lain. Dengan cara yang sederhana, sapa, salam, sopan santun. Nggak usah yang banyak-banyak, nggak usah harus hormat. Pagi Bu, pagi Pak, misi Bu, misi Pak. Nah, itu. Iya. Kalau mau keluar izin, mau permisi, mau kemana kasih tahu, ya. Jangan nanti ketiban udah nggak ada, nyarinya, ya minta tolong siapa lagi kalau bukan Pak Mai. Pak Mai sendiri, Pak Mai sendiri di sini. Ada berapa guru minta tolong sama Pak Mai, datang Pak Mai tepat. Kapan saya istirahatnya Bu? Ya, jadi kalau kita berkolaborasi, bertanggung jawab, mungkin yang seperti tadi contohnya tidak akan terjadi. Berarti tidak merugikan orang lain. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tampaknya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan meletakkannya di sembarang tempat. Akhirnya apa? Hilang. Berlatih menerapkan keyakinan kelas. Dan anggota kelas menuliskan yang ingin didengar. Berarti saya tadi gini. Sebelum saya mau buat peraturan, saya bilang gini. Sebelumnya kamu sudah ada peraturan. Nah, peraturan itu ada yang bisa kamu laksanakan, ada yang tidak. Ada. Kalau disuruh mau nggak? Enggak. Sukanya apa? Sukanya ya karena dari diri saya sendiri. Oke, itu versinya bahasa anak-anak. Nah, kalau gitu kita buat kesepakatan lah dulu supaya nanti nggak perlu disuruh-suruh. Jadi kamu dengan keyakinan dengan satu kata bisa kamu yakin, oh ini tanggung jawab saya. Jadi saya pertama sekali bertanya nih, apa sih kelas yang kamu ingin? Seperti apa sih kelas yang kamu inginkan? Atau sekolah seperti apa sih yang kamu inginkan? Atau guru seperti apa yang kamu inginkan? Teman seperti apa yang kamu inginkan? Pokoknya versi mereka apa yang kamu inginkan. Buat ide tadi, kumpulin, ya. Itu dia. Saya ingin ini Bu, saya ingin ini Bu, saya ingin ini Bu. Oke, tempelkan. Gak usah pakai nama saya malu Bu. Oke, biarin aja. Itu sanggupnya mereka untuk sekarang, biarin aja. Jangan dipaksa. Kemudian setelah itu belum. Setelah itu baru kita kelompokkan mana yang menjadi keyakinan kesepakatan dulu. Apa kira-kira? Dari guru misalnya, guru saya tidak suka guru yang pemarah. Jadi kesepakatannya gimana? Kalau guru marah apa ya penyebabnya? Nah, supaya nggak terjadi kemarahan dulu gimana? Berarti kita apa? Berarti disiplin atau menjaga ketertiban. Udah gitu aja, nggak usah panjang-panjang lebar. Menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi setiap ini prinsipnya nih Bu. Semua anggota kelas, guru apapun itu perlu belajar. Semua perlu senang. Semua perlu melakukan tugas. Semua anggota perlu saling menghargai. Semua anggota perlu rasa aman. Ini. Mau belajar, mau senang, mau juga kerjakan tugas, mau saling menghargai, mau rasa aman. Kalau salah satu dari situ tidak tercipta, ya itu tadi kurang maksimal berarti. Lanjut, ini pengujian keyakinan kelas, ini teorinya saja sebenarnya, pelaksanaannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya ya lanjut saja Bu, sudah tadi saya ingatkan, ya ini tadi udah ya. Dengar, satu orang berbicara, mari saya bantu belajar, mari saya bantu belajar.
saling membantu dan bekerja sama, perilakunya bersifat ramah dan sopan dalam berbicara. Misalnya lagi belajar bersama dan saling memberi semangat, mau membantu teman ketika kesulitan dan mengerjakan tugasnya. Perlu minta tolong dulu baru kita kerjakan. Nah, terdengar seperti belajar bersama, yuk. Saling memberi dan mengucapkan terima kasih. Ya. Mendengarkan dengan sesama ketika orang lain berbicara. Nah, ini sebenarnya sepele. Sepele. Mau suka tidak suka, dengarkan dulu. Nanti baru kita kasih. Seperti anak. Kadang celotehnya tuh, apa anak itu aja bosan saya. Kadang sepele tapi itu bermakna sekali bagi mereka. Jadi caranya tersenyum ramah dengan teman atau dengan murid walaupun berbeda pendapat. Artinya kita dengarkan dulu. Mau itu menarik sama kita, mau tidak, dengarkan dulu. Birasakan seperti filosofi satu mulut dua telinga. Telinga kita dua, berarti kita disuruh untuk banyak mendengar dulu. Satu mulut berarti sedikit berbicara. Yang mau disampaikan itu hendaknya yang berisi informasi positif. Kalau dua telinga berarti kita mendengarkan lebih banyak. Dengan banyak dengar berarti kita akan memberikan banyak yang kita sampaikan hal-hal positif. Next Bu. Nah ini next slide lagi Bu. Nah ini biar kita waktunya. Tugas guru dan murid. Tugas guru, tugas murid. Mengajar, murid belajar. Mendidik, tugas murid mencoba. Menjawab pertanyaan, berarti tugas murid menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Memberi nilai gurunya, bertanya jika tidak paham. Mengatur kelas, berarti siswanya mengikuti peraturan. Menegakkan peraturan kelas atau sekolah, berarti siswanya menjalankan keyakinan kelas. Menjalankan keyakinan kelas, berarti siswa itu mendengarkan. Yang selanjutnya peduli terhadap semua murid, berarti siswa itu memeriksa tugasnya kembali. Yang bukan tugas guru, menyakiti atau disakiti. Bukan tugas murid menyakiti atau disakiti, sama. Tidak ada manusia yang mau disakiti atau menyakiti. Yang selanjutnya memaksa murid untuk belajar, harus. Kalau enggak ada nilainya. Kurang nilai kamu. Nah, itu nggak boleh. Nah, siswa juga bukan tugasnya mengeluh. Merapikan barang-barang murid, bukan tugas guru. Merusak barang-barang pribadi orang lain, bukan tugas siswa. Menyiapkan makanan atau barang-barang dan alat tulis, bukan tugas guru. Menuntun mereka mungkin bisa, tapi kalau ini kita lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6, itu bukan tugas kita. Menjaga sekolah di malam hari, bukan tugas guru. Melakukan diskriminasi, itu yang kata anak, harus adil. Nah, yang bukan tugas siswa, melakukan tugas guru. Seperti misalnya nih, kadang kita sewaktu-waktu suka nih egois. Maaf ya nak, ibu ada urusan nih, bisa nggak ibu minta tolong? Bisa nggak kamu tuliskan ini? Nanti kalau ada teman kamu yang bertanya, ini nih, sebenarnya bukan tugas mereka, tapi kadang kita menyalahi. Kadang kita suruh mereka, nanti ini ya, salinkan ini sama teman kamu, bacakan ini sama teman kamu, ini kan ini sama teman kamu. Jangan kita paksakan anak itu untuk melakukan pekerjaan kita. Memutuskan untuk berteman atau tidak. Maksudnya gini, di sekolah itu bukan tempatnya untuk bergeng-geng ria. Nah itu, maksudnya tidak mengelompok-kelompokkan diri. Next Bu. Menjaga di malam hari ini tugas Pak Mai nih. Nah, bukan tugas guru. Tapi itu tadi kita berkolaborasi. Misalnya kalau Pak Mai malam hari, kita siang hari saling menjaga. Enggak guru, enggak murid, saling jaga. Nah, itu maksudnya. Next. Nah, ini rangkumannya. Bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan dan berupa kata-kata universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit aja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatannya dan mau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari langsung kelas. Nah ini tadi, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah ini yang kurang lebih contoh yang bisa saya sampaikan. Selalu kembalikan ke tempatnya, berarti dia bertanggung jawab. Bila kamu mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah lebih awal, berarti dia menghormati orang lain dan punya komitmen.
Dilarang melakukan kekerasan berarti dia menjaga keselamatan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba berarti dia mau menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu kendaraan berarti dia menghormati orang lain dan lebih bersabar. Menggunakan masker berarti dia menjaga kesehatan dan mau menjaga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor berarti dia menjaga keselamatan dan keamanan. Kurang lebih seperti itu contohnya kesepakatan kelas yang akan diyakini menjadi keyakinan kelas. Kata-katanya singkat. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kepanjang. Poinnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan kata-katanya paling banyak itu 1, 2, 3, 4, 5. Singkat kata-katanya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, kesepakatan kelas yang mulai selanjutnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Sedikit tapi banyak sebenarnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita yakini bersama-sama di kelas masing-masing. Next, Bu. Nah, ini salah satunya. Kami tadi ada tapi belum di-shoot, belum bisa dimasukkan. Saya tidak bekerja sendiri, artinya kita buat, kita kerjakan sama-sama, tuangkan ide-ide kamu. Nih alatnya saya arahkan, buat yang mana yang bisa kamu lakukan. Dan ini versinya kami di kelas 5. Nanti suatu ketika kalau ada yang perlu diperbaiki kita berbagi. Dan pembuktian kalau itu adalah kesepakatan yang kita yakini bersama, bubuhkan kesepakatan itu. Jadi nanti kita kembalikan, kamu kan sudah sepakat, sudah yakin, dengan menandatangani kesepakatan ke kelas. Nah, ini ada sedikit contoh keyakinan kelas. Ayo sebenarnya keyakinan kelas yang mau saya sampaikan dari ini saya, cuma semuanya ada di sini. Terpaksa saya harus cari ide nih gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa dapat ininya. Kenapa tidak peraturan kelas atau tidak tata tertib kelas? Nah, kenapa menjadi keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu terkadang yang menjalankan peraturan kurang memahami nilai atau maksud dari aturan tersebut. Contoh, di jalan kita mengenal peraturan lalu lintas. Ya, salah satunya ketika di jalan pengendara sepeda motor harus mengenakan helm. Di sini sebelum kita buat keyakinan kelas, kita kasih pembuka dulu. Apa sih peraturan? Apa sih itu kesepakatan? Apa itu keyakinan? Kita kasih mereka pandangan, contoh-contohnya, baru kita lanjut ke nilainya apa itu? Nah, di sini anak-anak diberi kesempatan menuangkan ide-ide bagaimana kelas impian yang mereka inginkan. Kelas impian itu bukan hanya kelas, bisa dari guru, teman, atau situasi yang ada di kelas atau di luar kelas sekolah. Ide-ide tadi
sudah disampaikan. Nah, guru dan siswa membuat kesepakatan. Nah, sebanyak itu murid tentu banyak ide. Jadi dirangkum, pilih mana yang rasanya yang bisa disepakati bersama. Temannya kan. Belajar dengan benar. Ya. Nah, ini nilai-nilainya sudah muncul. Dari hasil ide tadi ada nilai disiplin, tanggung jawab, religius, kebersihan, mandiri, dan apa itu? Musyawarah. Kemudian yang ketiga nilai kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan tanda tangan. Kalau perlu lihat tanda tangan, boleh kasih tertutup. Apalagi kalau sampai di tanda tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin-poinnya saja. Namanya manusia punya kebutuhan. Di antaranya ada 5. Next Bu. Yang kebutuhan dasar itu adalah semua manusia pengen diterima. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Baik itu sesama guru, siswa. Posisi kontrol guru ini kayaknya nggak asing lagi. Senior saya Pak Khairuddin juga sudah pernah membahas ini ya Bapak dan Ibu. Posisi kita sebagai guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, di sini posisinya yang paling sering kita lakukan sengaja atau tidak sengaja yang mana nih Bapak dan Ibu? Penghukum. Apa lagi? Penghukum itu kayak mana sih ya? Gitu kan kalau kita berkata-kata penghukum seperti apa? Misalnya nih, ada kata-kata patuhi aturan saya. Kalau enggak awas, nilai kamu nanti jelek. Kamu ini selalu saja salah, nggak pernah ada benarnya. Nah, tuh penghukum tuh. Selalu, pasti selalu yang terakhir mengumpulkan tugas. Selalu terlambat buat tugas. Nah, guru seperti ini, percaya atau tidak, cara pembelajarannya pada umumnya tidak berhasil. Karena murid besok akan melakukan lagi, karena dihukum. Nah, selanjutnya sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Udah berapa kali Bapak harus kasih tahu, Ibu kasih tahu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, orang tua kamu udah capek-capek di rumah dan segala macamnya. Kita buat dia merasa bersalah, rupanya itu tidak tepat. Guru sebagai teman. Nah, ayolah, bantulah Ibu, demi Ibu. Selanjutnya, ayo, ingat enggak bantuan Bapak yang Ibu yang sudah selama ini Ibu berikan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, seperti kata itu berarti kita rupanya menjadi posisi teman itu kurang tepat. Pemantau biasanya mengingatkan akan peraturan. Apa saja yang telah kamu lakukan? Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Sanksi apa? Konsekuensinya apa? Nah, ini guru seorang pemantau, berarti kurang tepat juga. Nah, yang benar itu adalah guru sebagai manajer. Manajer di sini maksudnya posisi guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya, bukan pada
yang keempat tadi. Seperti kata-katanya seperti ini. Apa yang sudah kita yakini? Keyakinan di kelas yang sudah kita laksanakan, masih ingat? Apakah kamu sudah meyakininya? Nah, itu kan kembali kita menanyakan ke murid. Berarti tidak memaksakan. Next, Bu. Mengenai posisi apa namanya, kontrol guru, rasanya sudah disampaikan tadi oleh Ibu Asmaili, dan segitiga restitusi juga sudah dengan contohnya, kasusnya. Oke, ini versi dari saya. Nah, penutup karena waktu dua yang membatasi. Untuk membangun budaya positif di sekolah pasti membutuhkan waktu yang lama, ya jujur ya. Karena pembentukan karakter bukan mudah, tapi sebaiknya dimulailah dari sekarang, dari diri kita dulu. Berangsur-angsur semua guru akan melaksanakannya, sehingga akan menjadi biasa dan menjadi budaya positif bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai CGP, mau itu guru, mau itu penjaga sekolah, mau itu TU, mau itu guru apapun, ya, guru bidang studi, mulai melakukan perubahan. Semangat, 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 dan mau berubah. Itu saja dari saya. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf juga waktu tersita untuk kegiatan ini, dan saya akhiri dengan ice breaking sedikit. Tepuk semangat. Kurang semangat, saya maunya ketika keluar dari pintu itu semangat. Tepuk semangat. Enggak semangat, ya, ulangi lagi sampai semangat. Tepuk semangat. Ya, kampung tengah belum terisi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu ke pembiasaan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Peli. Makanya saya tadi tidak panjang lebar Bu Ati, Bu Hilda, ya, karena itu tadi udah diterangkan selebar-lebarnya ke Bu Ati. Saya fokus ke budaya positif, segitiga restitusi. Makanya udah diterangkan. Oke, saya minta maaf karena kami minta waktu luang, Bu Hilda, Bu Ati yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Bu Maya udah terbang. Oke, Pak Mai, Bu Nabila, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.